Jakarta1.com, penjarakan Jokowi dan Aguan karena kolusi. By Emerizal Padilla. Adanya Permenko Airlangga nomor 6 tahun 2024 menandai adanya kolusi antara Jokowi melalui Airlangga dengan Aguan. Aguan diuntungkan dengan pemberian status PSN di kawasan wisata. Status ini disalahgunakan Aguan untuk memperluas cakupan. Status PSN PIK 2 juga barter Aguan dengan Jokowi dalam proyek IKN Penajam Kalimantan Timur. Kolusi itu perbuatan pidana sebagaimana ketentuan UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN pasal 21 yang berbunyi, setiap penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Menurut pasal 5 angka 4, penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sangat jelas bahwa kolusi adalah perbuatan pidana di samping korupsi dan nepotisme. Baik pejabat daerah maupun Presiden Jokowi disinyalir telah melakukan kolusi dengan Aguan, pemilik perusahaan pengembang PIK 2. Pemeriksaan tidak boleh dibatasi pada pelanggaran atau pembuatan pagar laut saja, tetapi yang terpenting adalah skandal besar PSN PIK 2 itu sendiri. Menteri KKP dalam rapat dengan Komisi 4 DPR menyatakan akan melakukan proses lanjutan dengan membawa para penanggung jawab pembuatan pagar laut ke ranah pidana umum. Untuk tahap awal hal itu bagus saja, tapi kasus yang berkaitan dengan pagar laut bukan semata pagar. Ada agenda besar yang harus dibongkar lebih jauh. Ranah fundamentalnya adalah pidana khusus dengan dugaan yang kompleks. Ada korupsi, kolusi, bahkan subversi. Untuk kolusi sangat dimungkinkan dilakukan oleh dua pengusaha dan penguasa, yaitu Jokowi dan Aguan. Kolusi keduanya patut untuk diselidiki secara mendalam. KPK atau kepolisian tidak boleh diam saja, apalagi pura-pura tidak tahu menahu. Selama proses pemeriksaan Jokowi dan Aguan harus ditangkap dan ditahan. Ancaman penjara maksimal 12 tahun cukup menjadi alasan untuk melakukan penahanan. Ketika keduanya bermain-main hingga ke laut, maka resiko permainan adalah tenggelam. Seorang guru besar Unpad bercanda soal pagar laut. Menurutnya, Fir'aun saja mengklaim dirinya Tuhan, tidak berani mengkapling-kaplingkan laut. Itu pun akhirnya tenggelam di laut. Ini para penjahat di darat mencoba untuk menguasai laut. Mereka sangat rakus walau telah banyak memakan tanah di darat. Maka sebelum Tuhan bertindak, tugas kita untuk menenggelamkannya. Aksi-aksi cabut PSN dan batalkan PIK 2 harus sampai pada terawangan kolusi Jokowi dan Aguan. Pembuktian kolusi lebih mudah bagi penyidik dibandingkan dengan korupsi. Sayang, fokus kasus yang diperiksa biasanya hanya pada korupsi saja. Padahal kolusi dan nepotisme merupakan kejahatan sistematis yang lebih nyata. Mengungkap korupsi modal utamanya adalah membongkar kolusi. Meskipun kolusi merupakan kejahatan tersendiri yang mungkin tidak terkait korupsi, membongkar skandal PIK 2 dengan pagar lautnya tanpa menyusur kolusi antara Jokowi dan Aguan, maka itu akan menjadi hiburan dan sandiwara belaka. Dengan membereskan kolusi Jokowi dan Aguan, maka akan beres pula masalah ikutannya. Pagar laut itu hanya komplemen, bukan elementer. Pemerhati politik dan kebangsaan. Bandung, 26 Januari 2025. Sekian.